Gen Z. Ada sebutan lagi itu secara umum yang agak tidak mengenakan. Generasi micin. Oh, sukanya micin. Nah, itu perubahan pengaruh teknologi. Apa lagi? Generasi apa? Ada yang menyebut generasi strawberry. Ya, pernah dengar? Ya. Pernah. Suka nggak disebut generasi strawberry? Generasi strawberry. Generasi apa lagi yang hubungan dengan makanan? Ada yang menyebut sandwich. Kenapa kok disebut generasi strawberry? Generasi sandwich. Anda lahir sebagai Gen Z yang hidup di tengah perubahan yang luar biasa dalam aspek kehidupan, sehingga Anda tidak kaget lagi tentang HP, tentang AI, tentang drone, tentang robot. Tapi kan belum ada. Ini solusi ya, solusi. Kaitannya dengan situasi yang kamu jadi menteri. Saya juga panas ya. Perwakilan dari BEM. Nggak tahu kapan ini bisa dipasang AC. Oh. Menunggu Kenapa? AC Atau demo lagi? yang sudah bisa jadi baju. AC tapi dalam bentuk baju. Ini belum ada. Ini yang akan datang. Persoalannya bagaimana menyimpan energi. Energinya energi dari matahari. Sehingga bajunya kita beri solar cell. Perubahan begitu cepat saat ini. Begitu cepat. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya ditangani manusia sekarang sudah tidak ditangani manusia. Muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang banyak. Pekerjaan yang lama banyak yang hilang, pekerjaan baru muncul. Mungkin di antara yang hadir di sini ada yang menjadi artis dan obsesinya menjadi artis. Dan semua ternyata punya kesempatan menjadi artis. Artis apa? Artis TikTok, artis Instagram. Semua kan punya kesempatan untuk mempromosikan dirinya sebagai konten kreator, kreator konten. Semua punya kesempatan. Ini ciri-ciri era teknologi sekarang, revolusi industri 4.0. Dulu yang namanya bekerja itu harus keluar rumah. Sekarang bekerja bisa di dalam rumah. Sudah bisa menghasilkan dengan memainkan jari-jari. Ya, memainkan jari-jari sudah bisa menghasilkan. Ini perubahan-perubahan yang kita harus beradaptasi. Kita harus beradaptasi. Bagaimana? Melalui pendidikan. Kemampuan beradaptasi itulah yang diberikan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada manusia. Sehingga setiap kali terjadi perubahan mampu beradaptasi. Kalau ada orang yang nggak mau sekolah, adaptasinya rendah, nah akhirnya minggir, akan digilas oleh perubahan. Kalau semua gen yang namanya manusia ini, spesies yang namanya manusia kalau tidak mampu beradaptasi, maka juga akan punah. Seperti yang disebutkan tadi, binatang paling besar adalah dinosaurus. Ada dinosaurus kan? Tidak.
karena umat. Dan manusia juga begitu, harus beradaptasi. Revolusi industri ternyata di Jepang itu bergandengan dengan revolusi sosial, Society 5.0, yang mengintegrasikan antara manusia dengan teknologi. Masyarakat yang luar biasa yang memanfaatkan teknologi untuk kehidupan. Pertanian di Jepang serba teknologi. Kalau di Indonesia 1 hektar tanah dikerjakan rame-rame 10 orang, 20 orang. Kalau di Jepang dikerjakan 1 orang, karena menggunakan teknologi. Nah, revolusi industri terjadi di mana-mana, termasuk tidak ada satu negara pun yang bisa terima untuk memanfaatkan perkembangan teknologi. Bagaimana peran perguruan tinggi? Peran perguruan tinggi. Next. Di peran tengah-tengah. Perguruan tinggi harus menyiapkan kurikulum yang mengantisipasi masalah. Kurikulum yang membekali mahasiswanya untuk hidup di masa depan. Karena pendidikan itu bukan untuk masa kini, tapi untuk masa depan. Bekal yang paling bagus itu pendidikan. Kalau bekal harta itu bisa cepat hilang. Kalau dibekali harta, orang tua memberikan harta, maka anaknya akan sibuk menjaga harta. Tetapi kalau diberi bekal ilmu pendidikan, maka harta yang akan mengikutinya. Anda yang akan dikejar-kejar oleh pendidikan semakin tinggi, maka harta akan mengikuti. Nah, perguruan tinggi ini menyiapkan generasi-generasi seperti Anda untuk hidup di masa depan, untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kalau tahun 2019 Anda di SMP 2020 masih di SMP, betul kan? Betul. Saat itu apa yang Anda ingat ketika SMP kelas 7 kelas 9 2020 COVID yang paling berkesan adalah COVID. Apakah ada pembelajaran secara daring saat itu? Daringnya bagaimana? Hanya tugas saja atau terjadi interaksi? Tugas, hanya menyampaikan tugas lewat WA atau dengan ada platform tertentu. Platform apa yang dipakai? Google Classroom. Ada lagi ya? Zoom. Apa lagi? Ya, macam-macam lain lagi. Google Meet, Webex, banyak bisa dipakai. Artinya Anda hidup di era yang bisa berinteraksi, bisa mengikuti pendidikan dengan cara daring. Oleh karena itu nanti kalau di kampus ini ada daring, nggak usah kaget. Itu sudah biasa. Dan insya Allah Anda juga sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Di kampus lebih mana? Tapi kalau mengingat masih di SD dulu, tidak ada yang mengajari. Nah, Allah menghadirkan COVID, memaksa dengan cepat untuk semua anak-anak muda yang sedang sekolah
dikenalkan yang namanya pembelajaran secara daring. Terus gimana? Dan itu sudah berlangsung sekarang di berbagai perguruan tinggi. Itu menjadi salah satu solusi ketika ada persoalan-persoalan. Jadi ini menjadi salah satu bentuk pembelajaran yang dikembangkan di perguruan tinggi. Yang penting mereka dikenalkan kayak Nah, saudara sekalian, nanti ada dari perguruan tinggi dalam mengembangkan nggak bisa kampusnya, mengembangkan kurikulum itu tidak sendirian, belum Pak Rektor itu bekerja sama dengan datang dari PKS. dunia usaha dan dunia Apa industri. itu kan warna Arabnya selaku kemampuan. Kurikulumnya, Saya nggak mau kemudian tenaganya, mahasiswanya diberi kesempatan untuk magang. Kalau di SMK namanya apa? kalau nggak saya nggak terlibat kan jadi nggak usah. Apa? PKL. PKL. Sebelum PKL namanya apa? PSG. Sebelum PSG namanya apa? Prakering. Ada magang, ada prakering, ada PKL, macam-macam. Kalau kampus yang lain Intinya sama, memberikan pengalaman bagaimana bekerja nyata di dunia usaha, dunia industri. Diberi kesempatan itu. Nah, kurikulumnya selalu dikomunikasikan. Dosen-dosen selalu berkolaborasi. Sekarang ada yang namanya praktisi mengajar. Tidak semua perguruan tinggi mendapatkan kesempatan praktisi mengajar. Ada yang pernah dengar praktisi mengajar. Ada program praktisi mengajar. dikasih waktu tadi dikasih waktu nggak? Para praktisi bisa manajer dari perusahaan, Oh gitu. Ya. bisa direkturnya, Sampai jam berapa? bisa Hah? komisarisnya, Nggak boleh tapi. bisa tenaga ahli yang ada di sana, berkolaborasi dengan Enak Pak. kampus, Tepat waktu rapi. melaksanakan kegiatan Mantap kok pakai Pak. pembelajaran. Yang ngajar tidak hanya dosen, tetapi juga ada dari perusahaan. Kita hadirkan di kampus ini. Tahun lalu lebih dari 20, saya lupa, lebih dari 20 tenaga praktisi dari luar. Mengapa itu perlu kita hadirkan? Supaya mahasiswa tahu perkembangan terbaru di perusahaan-perusahaan teknologi apa yang digunakan. Nah, ketika berkolaborasi dengan dosen, secara teori, prototipe, dosen lebih tahu perkembangan keilmuan. Itu yang dikomunikasikan kepada perusahaan. Jadi saling memberikan sesuatu yang baru, saling menguntungkan. Ini kolaborasi yang dilakukan oleh perusahaan dan perguruan tinggi. Ini terus kita jalin komunikasi, kita jalin kerjasama, kita jalin kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Apa tekad kita? Gajah. Gajah besar. Nah, saudara sekalian, dalam perkembangan teknologi itu ternyata ada etika. Etika yang harus diperhatikan. Dalam berinteraksi, kita WA dengan siapa, itu ada etikanya. Etika berkomunikasi dengan teknologi, dengan sesama teman, dengan orang tua, dengan guru, dengan dosen, itu akan berbeda. Kalimat yang dipakai berbeda. Kemudian etika lainnya apa? Jelas sekalian, era digital
digital sekali. Semua tidak bisa akan terekam yang namanya ada jejak digital. Itu digital. Oleh karena itu ketika kita punya karya-karya, maka kita patenkan, maka siapapun tidak bisa mengambil hak cipta. Ketika orang mau pakai, maka harus izin. Hak cipta itu dilindungi oleh dan etikanya kita izin. Kalau tidak izin, bisa dituntut secara hukum. Pernah ada kasus hanya lagu, kelihatannya lagu. Pernah ikuti? Kalau bicara 12-13 apa yang ada dalam pikiran orangnya? Dani, ya. Dani pernah berseteru dengan salah satu vokalisnya. Siapa? Once ya. Dengan Once. Begitu sudah tidak menjadi bagian dari Dewa 19, maka Once tidak boleh memakai karya-karya dari Dewa 19. Bahkan lagunya saja, walaupun dia yang mempopulerkan, ketika tanggapan harus izin, begitu hak privasi diri. Dengan era digital ini, orang semakin sulit untuk jiplak, untuk copy paste, ya, untuk plagiasi. Sehingga nanti ketika Anda punya karya ilmiah, banyak tugas-tugas karya ilmiah itu harus etikanya cek plagiasi. Jangan sampai ada plagiasi yang 100%. Walaupun ada AI. Apa AI? Artificial intelligence. Itu yang bisa membantu kita menyelesaikan tugas-tugas. Tetapi tetap harus dicek bagaimana plagiasi. Itu etika. Dalam era revolusi 4.0 semuanya itu gampang dikontrol, gampang dicek, orang juga gampang dituntut. Oleh karena itu saudara sekalian, apabila ada informasi yang kontroversi, maka harus jangan dengan mudah kirim lagi, ini lucu, kirim, ini asik, kirim ke teman-teman. Bisa jadi itu hoax, bisa jadi itu jadi bullying. Ya. Guyonan dengan teman kadang-kadang bisa menjadi bullying. Temannya ditertawakan, memang lucu, tapi belum tentu yang ditertawakan itu bisa memberi. Kalau Anda kirim lucu-lucuannya tanpa izin, bagaimana? Risiko yang muncul, konsekuensinya yang akan terjadi. Orang yang lucu-lucuan di video dikirim, tapi tidak izin dan ternyata dia tidak mau, tidak berkenan. Kalau Anda dituntut,
perbuatan tidak menyenangkan. Jadi bisa menjadi pasal yang memberatkan kita. Bisa kan? Nah itu sudah sekalian, kita harus hati-hati, kita harus bijaksana. Ternyata dengan teknologi itu bisa dengan mudah apa saja bisa dilakukan. Kesempatan orang-orang yang disabilitas mengikuti pendidikan, menghargai setiap orang bisa berbicara, bisa mengeluarkan ide-ide ke ranah publik, ya tidak hanya ke ranah privasi, tetapi juga ke ranah publik. Karena apa yang perilaku kita itu bisa disebar kemana-mana. Kalau membuat konten ya jangan konten-konten yang merugikan. Boleh berkreasi, tetapi harus jadi mahasiswa yang bijaksana. Ketika informasi tidak cocok, dicek dulu ke belakang. Seberapa mungkin kita menghadirkan situasi-situasi yang positif, jangan situasi-situasi yang membuat panas, yang negatif, yang merugikan orang. Itu akan memudahkan langkah-langkah kita ke depan sebagai pribadi untuk prestasi kita di masa depan. Demikian barangkali dilakukan dengan tanya jawab. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugeng atas apa yang disampaikan. Baik, mungkin dari para jamaah ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang sudah disebutkan oleh Bapak Sugeng. Sebetulnya memang ngantuk ya, memang sudah ngantuk ya. Dengan tadi udah semangat, udah istirahat tadi harusnya udah kembali bersemangat gitu. Mungkin ada yang mau bertanya atau merangkum ya, ada yang memberikan penjelasan ulang. Ada yang mau angkat tangan? Boleh terkait materi, boleh di luar materi. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Apa saja? Itu aja. Mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dandi Novelita Pertama dari Fakultas Ekonomi Syariah. Saya ingin bertanya tadi tentang teknologi. Nah, kan itu sekarang teknologi sangat maju. Jadi apa-apa semua tentang mesin. Nah, itu kan jadi apa itu kayak tenaga manusia itu berkurang gitu loh. Itu gimana sih gimana ya kayak solusinya gitu loh. Ada positifnya juga ada negatifnya. Soalnya kan kalau semua mesin kita tidak perlu banyak tenaga manusia. Jadi kan manusia banyak yang nganggur gitu loh. Jadi kayak apa solusinya gitu. Terima kasih. Jelas sekalian, mesin dengan manusia itu kan jelas berbeda ya. Walaupun di Jepang itu orang sebagian generasi muda itu tidak mau repot, menikah, ya, karena sudah ada diperjualbelikan apa robot, boneka robot. Biaya pernikahan itu mahal. Biaya pernikahannya mahal. Kalau di kota-kota untuk bangun rumah itu juga mahal. Sehingga menghindari. Maka pilihannya adalah beli robot untuk kebutuhan biologisnya.
Kalau dipeluk itu juga hangat seperti manusia. Persiapan sedang didukung juga. Kalau ingin wajahnya diganti, bisa. Kan gitu. Begitu Sofi. Begitu Sofi. Tapi kalau umat beragama tentunya itu kan. Nah, bagaimana mengatasi kalau semua bisa dilakukan oleh robot? Kita ke restoran, ordernya pakai teknologi, yang layani teknologi. Nah terus manusianya bagian apa? Bagian apa? Jadi sekalian, pijat robot juga sudah ada. Apa yang ada? Oleh karena itu Anda harus bisa berpikir yang tidak bisa dikerjakan oleh robot, itulah bagaimana. Yang tidak bisa dikerjakan oleh robot itu yang dikerjakan oleh manusia. Cara sekalian ekstrim, yang khawatir tergusur bidang pekerjaannya itu kan lembaga-lembaga formal. Ada lembaga informal yang tidak pernah khawatir dengan teknologi dan tetap eksis. Banyak ini karena prosesnya itu manusia. Dan mereka tidak mau kalau bukan manusia yang masalah. Tradisinya dipertahankan. Apa kira-kira? Pondok pesantren itu tidak akan digantikan oleh waktu. Tidak akan digantikan. Apakah robot memberikan keberkahan ilmunya? Tidak ada. Keberkahan ilmu itu diperoleh dari kiai, dari ustadz, dari guru, dari dosen. Orang bisa belajar komputer otodidak menjadi ahli, tetapi keberkahan ilmunya itu tidak ada. Walaupun dia ada. Oleh karena itu, yang perlu kita tanamkan tidak sekedar menguasai ilmunya, tetapi bagaimana ilmu yang kita kuasai itu ada keberkahan, bermanfaat bagi manusia yang lain, dan yang penting mengantarkan kita nanti itu masuk surga. Nah kalau untuk pemenuhan kebutuhan kemudian beli boneka tadi, itu sudah tidak bijaksana, tidak agamis. Pak, ini berapa megabit nih? Nah oleh karena itu saudara sekalian, Anda harus contoh ekstrim lagi. Biasanya buat ngecas berapa kali? Tidak ada robot yang menjadi pengusaha. Tiga kali. Ada nggak robot jadi pengusaha? Tidak ada. Pengusaha yang membuat robot itu banyak. Pengusaha yang membuat teknologi itu banyak. Oleh karena itu jadilah pencipta pekerjaan, inovasi teknologi. Walaupun Jepang maju itu hanya bermodalkan satu. Apa modalnya? Modalnya ATM. Ada yang tahu singkatannya ATM? Amati tiru Apa?
Nah, amati, tiru, modifikasi. Tiru saja tidak ada modifikasi, tidak etis. Plagiasi, meniru bisa dituntut. Tapi ketika dimodifikasi, tidak sama. Namanya titik, kemudian tetangganya lagi memberikan nama titik. Wah, ini plagiasi. Tapi ketika belakangnya ditambah, sudah beda. Titik, ketika kanya dihilangkan sudah beda, tidak plagiasi. Nah, Jepang maju itu karena meniru, Tak diangkat. modifikasi. Maka untuk berinovasi itu yang penting prinsipnya adalah berbeda. Jadilah inovator, jadilah kreator. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh robot. Robot itu bisa melakukan apa yang diprogramkan. Lupa bisa macam-macam itu, menganalisis bisa. Ya, ada yang namanya big data, ya. Iya. Ada yang namanya apa yang data-data kalau masuk itu semua di bukan data bukan. Kalau di matematika itu apel apa? Apel kos dan lain-lain. Kos apa? Ada yang mau bantu saya? Ada yang mau bantu saya? Kalau misalnya semua peristiwa-peristiwa masuk, ya, ada 1 juta peristiwa, asal ada 1 juta kasus, maka ketika satu kasus itu ditanyakan kepada komputer, maka dia bisa menjawab karena bagian dari 1 juta itu. Itu apa namanya? Ada yang ingat? Ini bahasa diambil dari bahasa matematika. Mata kuliah di komputer apa? Pak, ada yang dengan ilmu komputer nggak? Apa jauh? Rasanya nggak. Saya nggak berhenti kalau ini belum ketemu. Mahasiswa yang komputer mana? Mahasiswa yang perlu di komputer? Komputer? Bukan yang mahasiswa baru, ya mahasiswa lama. Ya, komputer ya. Ada apa mata kuliah yang terkait dengan pemrograman? Apa? Mata kuliah, judul mata kuliah. Terus matematika, katanya matematika. Iya. Sudah. Terus. Terus. Bukan, terus. Jadi tadi kalau ada peristiwa-peristiwa kasus dimasukkan dalam sebuah data, dalam satu data, kemudian
ketika kita mau menganalisis faktor penyebabnya apa, maka kasus-kasus yang ada ini, kasus yang baru ini di data lama itu sudah ada. Oh ini penyebabnya. Itu cara kerja apa? Iya. Algoritma, nah ini algoritma maksudnya. Jadi bisa selesai karena sudah terjadi. Alhamdulillah itu mahasiswa prodi komputer, jadi yang bisa jawab prodi komputer. Algoritma, Pak Dekan. Nah, jadi mahasiswa kurang dengan algoritma ya. Nah itu kasus-kasus sekarang dokter-dokter itu dengan mudah minta bantuan mesin. Ketika ada kasus, maka tinggal dimasukkan, maka penyebabnya apa, solusinya apa, itu sudah ada di algoritma, itu sudah bisa mudah. Karena semua data-data kasus di seluruh dunia itu bisa direkam di sini. Nah itu teknologi membantu, sangat membantu manusia. Tapi kembali, manusia itu harus lebih unggul dibandingkan dengan mesin. Nah kalau seperti film Iron Man, ya, Iron Man, walaupun sudah hancur, tapi bisa memperbaiki diri. Iron Man. Teknologinya sudah seperti itu. Apakah sekarang sudah ada? Itu ide. Itu ide. Jelas sekali. Tahun 80, tahun 80. Pada saat saya nonton film, itu di film itu orang bicara sambil menggenggam telepon, kemudian ada layar menunjukkan gambar. Nah kalau sekarang namanya video call, ya. Sekarang video call, itu tahun 80 sudah ada. Tetapi kenyataannya tahun 80 belum ada. Itu hanya di film. Artinya ide. Nanti ke depan itu akan seperti ini loh. Tahun 90 saya juga, tahun 80, guru saya SMA. Iya, 1 menit. Guru saya SMA itu mengatakan nanti kalau fotokopi bisa jarak jauh. Kemudian muncul yang namanya mesin vaksin. Sekarang dipakai sudah kan? Ya, itu tahun 80. Tahun 90 awal ada artikel nanti kita itu bisa internetan di atas kendaraan bermotor. Ternyata di atas tahun 2000 menuju. Nah itu menjangkau, ide-ide itu menjangkau masa depan. Oleh karena itu kalau kita terancam dengan robot teknologi, maka kita harus berpikirnya 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Kira-kira apa prediksinya ke depan yang akan terjadi dan perubahan-perubahan apa yang harus kita ciptakan. Kalau kita tidak mau menciptakan, kita bisa mengantisipasi adaptasinya seperti apa. Syukur-syukur Anda menjadi pencipta perubahan,
bukan sekedar menjadi pasar perubahan. Demikian, sampai ketemu di perkuliahan yang akan datang. Ya, ketemu saya, ketemu Pak Dekan, semuanya dosen. Ya, selamat bergabung di Uniwara. Mudah-mudahan Anda berprestasi dan 4 tahun lulus tepat waktu. Salam Patriot.